Materi yang selanjutnya yakni materi mengenai syariat, thariqat, ma'rifat, dan hakikat. Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya dan bersifat tetap. Untuk objek dari syariat sendiri yakni kajian yang bersangkutan dengan akidah, perbuatan, dan akhlak manusia. Kemudian thariqat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Dan thariqat ini harus melalui sufi, harus dengan sufi. Yang selanjutnya ini mengenai hakikat, ialah kesempurnaan batin. Dan kemudian ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat zahir. Materi selanjutnya yakni mengenai tahalli, tajalli, dan tahalli. Tahalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, yakni maksiat zahir dan batin. Tajalli ialah terungkapnya nur gaib, dan tahalli ialah merupakan pengisian diri dengan sifat-sifat dengan menyinari hati dengan taat dan lahir batin. Untuk manfaat dari ketiga hal tersebut, yakni tahalli, tajalli, dan tahalli, yakni menghindari diri dari sifat yang buruk dan menghiasi diri dengan sifat yang mulia. Materi kelima yaitu ahwal dan makomat dalam ilmu tasawuf. Yang pertama ada ahwal. Secara terminologis, yang dimaksud dengan ahwal ialah keadaan atau keadaan kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makom tertentu. Ahwal merupakan sebuah batasan teknis dalam disiplin tasawuf untuk suatu keadaan tertentu yang bersifat tidak permanen. Adapun ahwal memiliki tingkatan yang meliputi yang pertama tingkatan pengawasan diri, yang kedua tingkatan cinta, yang ketiga tingkatan takut, yang keempat tingkatan harapan, yang kelima tingkatan kerinduan, yang keenam perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh tingkatan ketenangan jiwa, yang ke-8 tingkatan perenungan, dan yang ke-9 ada tingkatan kepastian. Yaitu selanjutnya ada makomat. Menurut istilah tasawuf, makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh dengan melalui kepribadatan, mujahadah, latihan spiritual serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makomat sendiri juga memiliki tingkatan yang meliputi yang pertama Atusi, yang kedua Abu Al-Najib Al-Suhrawardi, yang ketiga Al-Kalabadi. Selanjutnya ada materi keenam. Materi keenam yaitu fana, baqo, ittihad, dan hulul dalam ilmu tasawuf. Yang pertama ada fana. Fana dalam istilah tasawuf ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Hal ini semakin jelas dalam definisi yang dikemukakan oleh Al-Tusi. Fana adalah fananya sifat jiwa. Yang kedua ada baqo. Baqo berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep fana tidak dapat dipisahkan oleh baqo. Keduanya merupakan konsep yang berpasangan. Dan ada yang ketiga, jika tahap al-baqo telah tercapai, maka dengan sendirinya tercapai pula tahap ittihad. Dalam tingkatan ini, seorang sufi telah merasa nyawa dirinya bersatu dengan Tuhan. Lalu yang keempat ada hulul. Hulul secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang aliran tasawuf dan akhlak irfani dan filsafi. Yang pertama adalah definisinya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan halwat, riya, ridho, dan taubah dan ikhlas. Yang kedua menurut Syekh Ajibah yaitu ilmu yang membawa seseorang agar terkait dekat Tuhan yang Maha Kuasa, selalu pencuci rohani serta mempermanis amal-amalan saleh. Ada beberapa macam tasawuf, yaitu pertama ada tasawuf akhlaki, irfani, dan tasawuf falsafi. Perbedaan tasawuf akhlaki, irfan, dan falsafi yaitu yang pertama akhlaki tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Yang irfani yaitu hakikat kebenaran tersingkat lewat ilham atau intuisi. Yang ketiga yaitu falsafi, pendekatan rasio filsafat sehingga menuju ke tingkat yang lebih
tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari mahdud wujud dan kesatuan wujud. Ada juga kelebihan mempelajari tentang ilmu tasawuf, yaitu yang pertama memiliki kecerdasan emosional, dan yang kedua memiliki kecerdasan spiritual, dan yang ketiga memiliki keilmuan yang memadai, dan keempat mempunyai jiwa sosial, dan yang lima mempunyai sumber pengingat. Ada pula karakteristik aliran tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki, yaitu melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menggunakan terminologi filsafat. Yang kedua yaitu ada karakteristik tasawuf falsafi, mengandung kesamaran akibat banyak ungkapan dan peristilahan khusus yang hanya dapat dipahami oleh orang yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Yang ketiga, tasawuf irfani, yaitu sering dipandang sulit dimengerti oleh kaum awam. Menjelaskan sedikit tentang konsep muhabah, raja, dan khauf. Yang pertama yaitu pengertian mahabbah, raja, dan khauf. Mahabbah sendiri berasal dari kata ahaba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah pada tingkatan selanjutnya dapat diartikan suatu usaha sungguh-sungguh dari seorang untuk mencapai tingkat rohani yang tinggi, sehingga ternyata kecintaan yang mendalam kepada Allah. Yang kedua yaitu ada roja. Secara istimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini disesuaikan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat roja harus dibarengi oleh amalan-amalan saleh yang meraih kebaikan di akhirat. Yang ketiga yaitu ada khauf. Dalam pandangan Al-Ghazali, khauf atau takut adalah ungkapan cerita hati dan kegelisahan yang disebabkan oleh terjadinya suatu hal yang dibenci Tuhan yang mungkin terjadi pada seseorang di masa yang akan datang. Bagi orang yang dekat dan memiliki kebenaran dalam hatinya, pada waktu bersama ia akan menyaksikan musyahid atau keindahan kebenaran selamanya, tanpa harus menoleh ke masa yang mendatang. Dan ada juga manfaat dari peran mahabbah, raja, dan khauf. Yang pertama yaitu manfaat apa? Salah satu manfaat rasa cinta mahabbah adalah dapat menolong kita ketika di akhirat kelak kita mungkin tidak memiliki banyak hal menyebabkan rahmat masukkan kita ke dalam surga, namun dengan adanya rasa cinta kepada Rasulullah SAW, salah dapat menolong kita dari kerasnya azab. Yang kedua yaitu manfaat roja. Keharusan memiliki rasa raja juga dikarenakan dua hal, yaitu pertama agar bersemangat melakukan ketaatan, sebab berbuat baik itu berat dan syaitan selalu mencegahnya. Hawa nafsu selalu mengajak pada perbuatan yang jelek dan kita tidak tahu. Kedua, agar terasa ringan menanggung rasa kesulitan dan kesusahan. Manfaat keharusan seseorang memiliki rasa takut didasarkan oleh dua hal. Pertama, agar terhindar dari kemaksiatan, sebab nafsu yang senantiasa mengajak berbuat jahat itu cenderung melakukan hal yang tidak baik. Kedua, agar membanggakan amal soleh atau ujub. Sebagai kita berbuat ujub maka menimbulkan celaka, dan nafsu itu tetap harus dipaksa oleh celah dan dihindarkan mengenai apa yang ada padanya. Dan peran mahabbah dan raja dan khauf. Yang pertama yaitu peran mahabbah. Cinta mempunyai peranan penting dalam kepentingan umat manusia karena cinta sangat berpengaruh bagi siapa saja yang mencintainya. Ada beberapa faktor-faktor pendukung menghalang manusia untuk menuju dan khauf. Yang pertama yaitu faktor pendukung mahabbah, mengajarkan amal saleh, mengikuti Rasulullah SAW, dan memiliki sifat orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu faktor-faktor menghalang mahabbah, memiliki sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti hawa nafsu. Faktor-faktor pendorong roja. Pertama yaitu mengingat anugerah Allah dan nikmat Allah. Yang kedua menghayati banyaknya janji Allah, dan yang ketiga merenungkan luasnya rahmat. Faktor-faktor penghalang roja. Semangat yang mulai mengendur, mempunyai kepercayaan tersendiri. Ketiga, sombong dan berbangga diri. Dan empat, takut akan kegagalan. Faktor pendorong roja, memperdalam ma'rifatullah dan mengingat akhirat, mengingat keutamaan khauf, dan membaca keteladanan Nabi, sahabat, dan para ulama.